memahami perbuatan tercelah karena statusnya terlapor ataupun tersangka di Krimsus Polda Sumut, itu gagal paham. Perlu belajar lagi dia memahami itu. Walaupun sama-sama profesi kami sebagai advokat, saya nggak segan-segan mengatakan perlu belajar lagi memahami itu, dan jangan memprovokasi masyarakat untuk akhirnya menimbulkan kebencian kepada calon nomor 3. Insinyur Zahir, kandidat nomor urut 3 ini tidak melakukan perbuatan tercela. Ya saudara, kami mendapat kabar bahwasannya pada 26 September 2024 lalu, tim kuasa hukum dari pasangan Bupati Batubara nomor urut 1 Darwis Oki melaporkan pasangan calon Bupati Batubara nomor urut 3 Zahir Aslam ke KPU dan juga Bawaslu. Seperti apa tanggapan dari kuasa hukum Zahir terkait dengan laporan tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Pahala Sitorus. Bang Pahala, apa kabar? Baik Bang, selamat sore. Sore Bang. Sudah dapat kabar Bang ya bahwasannya Zahir ini dilaporkan ke KPU dan juga Bawaslu oleh tim kuasa hukum dari Sadaru Bang ya. Oh iya, tadi saya mendapat informasi lewat media online. Baik. Ada di pemberitaan media online bahwa advokat dan tim hukum salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara mengajukan keberatan dia terhadap penetapan calon pasangan nomor urut 3, itu Insinyur Zahir MAP dan wakilnya Aslam, ke KPU Batubara dan ke Bawaslu. Iya. Jadi ketika saya membaca berita itu, adanya keberatan dari pihak tim hukum pasangan yang lain itu terhadap klien saya, calon Bupati nomor urut 3 yang pada pencabutan tanggal 23 September yang lalu oleh KPU Batubara, ini rasanya gimana ya? Kalau menurut saya tim hukumnya ini gagal paham. Gitu. Baik, gagal paham maksudnya seperti apa Bang Pahala? Begini, di dalam persyaratan calon itu di pasal 7 undang-undang yang mengatur tentang persyaratan calon kan disebutkan di sana memang bahwa calon itu tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela. Baik, kita detailkan dulu Bang Pahala. Kami informasikan dulu kepada masyarakat bahwasannya yang dilapor Zahir ini dilaporkan oleh pasangan ataupun tim dari sahabat Darwis Oki ataupun Sadaro ini adalah terkait dengan SKCK yang menurut mereka ini tidak bisa digunakan, tidak sah Bang ya. Dan mereka melaporkan ini ke KPU. Nah, dan mereka menyebut bahwasannya Zahir ini melakukan perbuatan tercela, makanya harusnya tidak bisa diterima Bang ya. Tapi kalau penjelasan Abang seperti apa? Begini, keberatan mereka itu karena calon Bupati nomor 3 Insinyur Zahir ini kan sebagai tersangka di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Awalnya ya? Bukan awalnya, memang pada saat pendaftaran itu klien saya itu memang statusnya tersangka. Baik. Jadi di sini yang saya maksud gagal paham dari tim hukum pasangan yang lain itu. Jadi gagal pahamnya itu bahwa seorang yang berstatus tersangka itu ini kan belum tentu bersalah. Jadi jangan dia menginterpretasikan yang dimaksud pasal 7 dalam persyaratan pencalonan itu perbuatan tercela itu orang yang menyandang status tersangka. Bukan. Yang menyatakan
dia salah atau tidak nanti pengadilan. Ya kan? Baik, kalau tercela dalam bahasa hukum ataupun dalam aturan itu yang dimaksud tercela seperti apa, Bang Pahala? Setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sesudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, disitulah calon itu tidak memenuhi syarat. Makanya di dalam persyaratan-persyaratan mau menjadi calon bupati, wakil bupati itu ada surat keterangan dari pengadilan. Pernah terhukum atau tidak? Gitu. Ya. Kalau terkait tersangka, ya itu kan karena ada laporan. Terus mungkin penyidik melihat sudah cukup bukti untuk ditingkatkan tersangka. Gitu ya. Tapi bukan berarti tersangka dia bersalah. Enggak. Nanti kita buktikan. Saya selaku kuasa hukum yakin bahwa klien saya ini tidak bersalah. Gitu. Baik. Tapi laporan sudah masuk ke KPU dan juga Bawaslu. Respon ataupun langkah yang akan dilakukan oleh Bang Pahala sebagai kuasa hukum Zahir seperti apa nantinya? Begini, pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada utamanya kepada tim hukumnya pasangan yang lain itu supaya jangan gagal paham. Kan gitu. Kalau terkait tahapan-tahapan pemilu kada, itu ada tahapan bahwa tanggapan dari masyarakat itu terhadap bakal calon. Jadi di situ ada ruang diberikan oleh KPU selaku penyelenggara pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu kada, dan dalam hal ini pemilu kada, ada ruang dan waktu yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bacalon-bacalon ini sebelum ditetapkan oleh KPU. Jadi KPU itu ketika melakukan pleno penetapan calon ini telah memenuhi syarat itu setelah meneliti kelengkapan administrasi, bahwa administrasinya lengkap dan memperhatikan tanggapan-tanggapan dari masyarakat terhadap calon-calon yang mendaftar ke KPU. Setelah clear bahwa persyaratan administrasinya semua memenuhi syarat dan tanggapan masyarakat tidak ada masuk ke KPU, maka KPU melakukan pleno penetapan. Ditetapkanlah ini bacalon-bacalon ini menjadi calon sah, tok oleh komisioner KPU. Baik. Setelah dilakukan penetapan oleh komisioner KPU, maka dilanjutkan dengan pencabutan undian nomor urut. Maka calon kami, kalau saya katakan kami karena saya kuasa hukumnya, mendapatkan nomor urut 3. Itulah pasangan Insinyur Zahir MAP dan Aslam SEMM. Ya. Jadi tidak ada lagi tidak ada lagi ruang untuk mengajukan keberatan karena sudah dilewati masa-masa verifikasi. Jadi kalau tim hukum orang sana memahami perbuatan tercelah karena statusnya terlapor ataupun tersangka di Krimsus Polda Sumut, itu gagal paham. Perlu belajar lagi dia memahami itu. Ya, walaupun sama-sama profesi kami sebagai advokat, saya nggak segan-segan mengatakan perlu belajar lagi memahami itu dan jangan memprovokasi masyarakat untuk akhirnya menimbulkan kebencian kepada calon nomor 3 Insinyur Zahir. Tapi dengan penjelasan saya ini, masyarakat pemilih Kabupaten Batubara justru nantinya saya yakin akan berbondong-bondong memilih pasangan nomor urut 3 Insinyur Zahir dan Aslam ini. Karena apa? Karena sudah tahu duduk permasalahannya. Ternyata sampai hari ini dan sampai pilkada tanggal 27 November 2024 nanti,
Insinyur Zahir kandidat nomor urut 3 ini tidak melakukan perbuatan tercela. Baik, artinya tim kuasa hukum dari Zahir juga tidak akan hanya membiarkan isu ini saja, tidak melakukan perbuatan apapun untuk melawan dari kuasa hukum Sadaro ini. Untuk apa dilawan orang yang gagal paham? Ya kan? Kita cukup memberikan penjelasan karena dia membuat informasi di media, ya kita jawab aja dengan media ini. Baik, Bang Pahala, sudah terjawab semua persoalan dari laporan yang gagal paham Abang. Gagal paham. Tadi. Baik, Bang Pahala, terakhir kepada. Dan ada lagi. Ada lagi, baik. Bagi saya pasangan itu keliru menggunakan tim hukumnya itu. Baik. Ngapain dipakai tim hukum yang gagal paham? Memahami tentang perbuatan tercela orang yang belum putusan pengadilan kok dikatakan itu sudah melakukan perbuatan tercela. Ya. Nggak bisa. Kita menganut ajas praduga tak bersalah. Ya kan? Orang yang belum ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap nggak bisa dinyatakan bersalah. Yang menyatakan bersalah atau tidak itu hanya hakim yang mengadili, majelis hakim yang mengadili. Baik. Dengan pertimbangan, ya, dia yakin secara sah dan meyakinkan katanya bahwa ini telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana pasal yang dipersangkakan. Tapi kalau ini kan belum, ya, belum. Kalau hanya masih tersangka, ya kalau besok ternyata status tersangkanya gugur, gimana lagi? Ya. Kan masih panjang ini perjalanan ini. Buktinya Insinyur Zahir pasangan nomor 3 ini yang nggak ada menduga dia bisa ikut cabut nomor, pas di last minute cabut nomor. Kaget semua orang. Baik. Jadi semua langkah-langkah dari pasangan nomor urut 3 ini karena dia disertai oleh Tuhan, nggak ada yang terduga. Dan saya yakin, aku yakin dia terpilih lagi menjadi Bupati Batubara untuk memimpin Batubara 5 tahun ke depan, sehingga Batubara itu akan lebih baik dari sebelumnya. Dia bisa menuntaskan tugas-tugas yang masih belum tuntas pada masa jabatan yang pertama. Ya, untuk meluruskan Bang Pahala, apa yang Abang ingin sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Batubara? Ya, terima kasih kepada seluruh orang tua kami, masyarakat Batubara, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ya, para cerdik cendekiawan, terutama juga yang punya hak pilih. Jangan mudah terpancing dengan informasi-informasi yang gagal paham. Mari bersatu, dekatkan, wujudkan cita-cita untuk membangun Batubara yang lebih baik dan memilih pasangan nomor urut 3 Insinyur Zahir MAP dan Aslam SEMM. Semoga cita-cita yang luhur memenangkan pasangan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu aja pesan saya. Ya, baik, terima kasih Bang Pahala sudah singgah ke studio mini Aktual Media Group. Sehat selalu Bang Pahala. Amin. Demikian tadi saudara wawancara kita dengan kuasa hukum dari calon Bupati Batubara nomor urut 3 Zahir Pahala Sitorus. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.